Halo anak-anak. Nah, setelah tadi kita telah membahas suatu permasalahan pada fase sebelumnya, nah kita masuk ke fase selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini kita akan belajar tentang literasi dengan cara virtual laboratorium atau kita melakukan praktikum tapi secara virtual. Nah, di sini Bu Vira akan menjelaskan secara singkat ya. Nah, seperti tadi dijelaskan di awal, bahwa titrasi merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu asam atau basa dengan menggunakan konsep penetralan asam basa. Nah, tadi udah dibahas ya, penetralan itu apa, dan kalian udah belajar di materi asam basa. Nah, untuk praktikumnya sendiri, alat-alat yang sering dibutuhkan dalam titrasi yaitu yang pertama buret. Nah, buret bentuknya seperti di gambar ya. Ada Erlenmeyer, gelas beker, abu takar, corong, dan pipet volume. Nah, kita langsung masuk ke praktiknya saja. Untuk virtual lab-nya. Nah, kalian bisa mengakses Chem Collective pada browser masing-masing. Di sini merupakan website yang menyediakan berbagai materi kimia yang dapat kalian akses sebagai sumber belajar. Nah, selain itu di sini juga memberikan suatu menu yaitu berupa virtual lab. Karena pada kali ini kita akan mencoba praktikum terkait titrasi, maka kita menggunakan namanya Autogrades Problem. Nah, kita klik, ternyata di situ menyediakan berbagai materi seperti stoikiometri, termokimistri, dan sebagainya. Untuk materi asam basa, nah ini merupakan materi yang tepat untuk percobaan titrasi. Nah, sini terdapat berbagai pilihan yaitu antaranya percobaan asam kuat dengan basa kuat, percobaan asam lemah dengan basa lemah, kemudian terdapat yang lain. Nah, kita akan menggunakan percobaan di mana asam kuat dengan basa kuat, di mana asam kuat tidak diketahui konsentrasinya, maka dia nanti bertindak sebagai titrat, dan basa kuat yang diketahui konsentrasinya nanti dia akan bertindak sebagai titran. Nah, kita langsung saja ya. Nah, sebelum mulai percobaan, kita terlebih dahulu baca perintahnya atau notes-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa konsentrasi asam sekitar 0,025 m sampai 2,5 m. Maka kamu sebaiknya melakukan penginceran terlebih dahulu terhadap basa kuat yaitu NaOH. Mengapa? Karena basa kuat yang disediakan yaitu 10 m atau konsentrasinya masih tinggi. Nah, kalian masih ingat ya konsep tentang penginceran yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, kita akan hitung terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi Bu Vira jelaskan bahwa NaOH 10M perlu kita encerkan dulu. Nah, kalian masih ingat kan konsep dari pengenceran? Bagaimana rumus dari pengenceran? Nah, benar, rumus pengenceran yaitu volume 1 dikali molar 1 sama dengan volume 2 kali molar 2. Seperti yang tertera pada video ya, Nak. Kalian bisa perhatikan. Nah, kita akan mengencerkan suatu larutan induk di mana V1-nya kita belum tahu dia yang dibutuhkan berapa. Kemudian M1-nya itu 10 molar, kita menginginkan menjadi larutan 100 ml NaOH dengan konsentrasi 2M. Nah, dari data yang diketahui, kita bisa masukkan ke rumus yang tadi. Jadinya A kali 10 sama dengan 100 kali 2. Sehingga A atau volume 1 sama dengan 20 ml. Karena kita menginginkan 100 ml larutan, maka kita butuh 20 ml dan
20 ml NaOH dan sisanya atau 80 ml air. Jadi 20 ml NaOH ditambah 80 ml air akan menghasilkan larutan 100 ml NaOH 2M. Nah, larutan itu yang nanti digunakan untuk titrasi sebanyak 3 kali percobaan. Nah, berdasarkan hasil yang kita hitung atau yang kita harapkan, kita mengharapkan NaOH sebanyak 100 ml dengan konsentrasi 2 molar. Kita peroleh NaOH tersebut dengan cara mengencerkan larutan induk NaOH yang konsentrasinya 10 molar. Nah, kita terlebih dahulu menambahkan NaOH dan air. Kita lakukan pengenceran pada alat yang namanya labu takar atau volumetric flask. Nah, kita gunakan yang ukurannya 100 ml sesuai dengan jumlah larutan yang kita inginkan. Nah, di sini kita tadi sudah menghitung bahwa kita membutuhkan 20 ml NaOH sedangkan airnya 80 ml. Maka kita ambil terlebih dahulu NaOH menggunakan pipet volume. Kita gunakan pipet volume yang ukurannya mendekati 20, maka kita gunakan 25. Nah, kita ambil 20 ml larutan NaOH 10M. 20 kita ketikkan, karena kita ambil maka kita klik withdraw. Nah, di sini pipetnya yang tadinya kosong terisi 20 ml. Dari pipet kita pindahkan ke labu takar sebanyak 20 ml sesuai yang kita telah ambil. Kemudian kita tuangkan ke klik pour. Nah, kita sudah tidak membutuhkan pipet, maka kita remove. Kemudian kita membutuhkan air. Nah, normalnya pada percobaan secara langsung kita membutuhkan sorong untuk memasukkan air ke dalam labu takar. Sayangnya di website ini tidak disediakan labu takar, maka kita hanya gunakan gelas beker saja. Nah, kita gunakan beker gelas yang paling kecil, kemudian tuangkan air ke beker gelas sebanyak 80 ml dengan cara yang sama. Nah, air yang tadi, yang sisa kita remove terlebih dahulu. Nah, kita masukkan air sebanyak 80 ml ke dalam labu takar sehingga diperoleh larutan 100 ml NaOH yang konsentrasinya 2M. Kita remove, kemudian kita remove yang tidak perlu. Nah, untuk menandai ini larutan apa, alangkah baiknya kita ganti nama terlebih dahulu. Kita rename menjadi NaOH 2 molar. Nah, kita rename. Nah, untuk titrasi maka kita membutuhkan larutan yang belum kita ketahui konsentrasinya. Di sini kita menggunakan suatu asam yang konsentrasinya tidak diketahui. Kita ambil asam sebanyak 100 ml atau 0,1 liter. Nah, titrasi harus dilakukan secara berulang minimal 3 kali agar didapatkan hasil yang presisi sehingga perhitungannya nanti akurat. Nah, yang kita butuhkan yaitu terlebih dahulu Erlenmeyer sebanyak 3. Kita ambil Erlenmeyer paling kecil sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, kita beri nama untuk Erlenmeyer yang pertama, kita rename menjadi asam pada Erlenmeyer pertama.
Kemudian kita untuk Erlenmeyer kedua kita lakukan hal yang sama sebagai pertanda agar kita tidak lupa mana Erlenmeyer ke-1 sama kedua dan ketiga, karena bentuknya sama dan jumlahnya nanti juga sama. Nah, ini yang ketiga. Oh, berarti ini yang seperti ini ya, kita urutkan terlebih dahulu. Kita mempunyai 3 Erlenmeyer yang masing-masing belum terisi. Nantinya Erlenmeyer kita isi dengan larutan asam yang belum diketahui konsentrasinya. Kita tuangkan masing-masing 20 ml larutan asam ke dalam Erlenmeyer yang berjumlah 3. Kita membutuhkan pipet. Kita gunakan pipet yang ukurannya 25 ml. Nah, kita ambil sebanyak 20 ml. Kita klik withdraw. Jadi terlihat di pipet sudah ada 20 ml. Kita tuangkan ke dalam Erlenmeyer yang pertama sebanyak 20. Kita klik pour. Kita ulangi percobaan tersebut, langkah tersebut untuk pipet kedua dan ketiga. Iya, kalian bisa cermati videonya. Nah, kita pengulangan untuk yang terakhir kali. Nah, kita tuangkan. Nah, di sini masing-masing Erlenmeyer sudah terisikan asam sebanyak 20 ml. Tadinya asam jumlahnya 100, karena di masing-masing diisi 20 ml, maka asam yang tersisa 40 ml. Kita singkirkan atau kita pojokkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Nah, untuk alat yang tidak dibutuhkan kita remove terlebih dahulu ya. Nah, untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat, maka nanti titik ekuivalennya bertemu di kisaran pH sama dengan 7, maka dibutuhkan suatu indikator. Kita gunakan indikator yang sesuai dengan rentang pH tersebut adalah PP. Nah, PP yang dibutuhkan untuk setiap Erlenmeyer yaitu sebanyak 2 tetes, karena tidak mungkin kita menggunakan satuan mili untuk PP. Nah, kita klik realistik. Karena kita butuh 2 tetes, maka kita klik hold to pour sebanyak 2 kali. 1, 2. Kita ulangi langkah yang sama untuk Erlenmeyer 2 dan 3. Erlenmeyer yang terakhir. Nah, ini volume masing-masing Erlenmeyer berubah karena sudah ditambahkan dengan indikator PP. Kita remove terlebih dahulu PP karena sudah tidak dibutuhkan. Nah, pada titrasi jelas kita membutuhkan alat yang namanya burette. Nah, kita gunakan dulu burette. Burette ini kita isikan dengan NaOH sebanyak 50 ml. NaOH-nya kita tuangkan terlebih dahulu ke dalam beker gelas. Kita tuangkan NaOH tadi semuanya atau 100 ml. Tabur. Nah, di sini terlihat menjadi di labu takar NaOH-nya sudah tidak ada. Kita remove.
Nah, untuk memperjelas atau sebagai pertanda, kita rename untuk gelas bekernya menjadi NaOH 2M. Setelah itu, pada percobaan secara nyata kita membutuhkan corong, karena seperti tadi yang disebutkan tidak ada corong, maka kita langsung tuangkan saja NaOH ke dalam biuret sebanyak 50 ml. Nah, ternyata ketika kita menuangkan 50 ml, ternyata biuret belum terisi penuh, karena kita tahu sendiri bahwa biuret pada ujung bawah terdapat rongga yang terisikan larutan juga. Maka kita tambahkan 2 menjadi 52, maka biuretnya sudah penuh, terisi 52 ml NaOH. NaOH-nya kita sampingkan, nanti kita butuhkan lagi. Kemudian kita akan melakukan percobaan titrasi untuk masing-masing Erlenmeyer. Nah, kita lakukan titrasi, zat yang ingin diketahui konsentrasinya maka kita letakkan di bawah, sedangkan titran atau basa kuatnya kita letakkan di atas. Nah, kita lakukan titrasi secara perlahan, maka kita menggunakan tombol realistik. Kita tuangkan sedikit demi sedikit. Pada percobaan secara langsung, titrasi kita menggunakan dua tangan kita digunakan, di mana tangan kanan kita memutar biuret untuk mengeluarkan larutan, sedangkan tangan kirinya memegang Erlenmeyer dan menggoncang-gancingkan Erlenmeyer sampai diperoleh larutan berwarna merah muda. Dalam percobaan ini kita juga meneteskan sedikit demi sedikit larutan NaOH sampai diperoleh warna merah muda pada Erlenmeyer yang berisi asam. Kita mulai ya. Kita lakukan percobaan yang pertama. Nah, mendekati 2 ternyata larutan belum berubah warna, tapi kita meneteskannya harus perlahan ya, agar tidak melebihi titik ekuivalen. Nah, ini diperoleh warna sudah merah, maka kita hentikan titrasinya. Ternyata diperoleh volume sekitar 4,6. Kita catat terlebih dahulu ya, bahwa volumenya 4,6. Maka nanti percobaan kedua juga pasti di kisaran angka sekian. Nah, kita hentikan. Nah, kita isi kembali larutan NaOH pada biuret. Nah, berarti kita membutuhkan berapa? Nah, berarti 2,615. Coba kita tuangkan dulu ya. Kita tuangkan 2,615. 2,615. Nah, kurang berarti dijadikan 4,6. Nah, maka nanti biuretnya terisi full seperti sedia kala. Mengapa kita seperti itu? Padahal dapat dilakukan berterusan atau melanjutkan yang tadi. Kita melakukan hal tersebut agar mudah dalam pembacaan zat yang digunakan, karena kalau menggunakan cara meneruskan maka nanti volume sesudah dikurangi volume sebelum.
Nah, di sini kita tuangkan, lakukan percobaan lagi. Bentar, kita perlu menggeser. Kita lakukan secara perlahan. Ya, kita lakukan sedikit demi sedikit. 1. Kita harus teliti di nanti kisaran angka 4. Kisaran angka 4. Nah, ini mendekati 1,5. Mendekati 2, kita dapat lihat belum terjadi perubahan warna. Nah, kita perlahan mendekati angka 4, kita lebih pelan-pelan ya, agar dihasilkan hasil yang akurat. Nah, mendekati 3 belum terjadi perubahan warna. Mendekati 3,5 ternyata belum juga terjadi perubahan. Nah, kita perhatikan pada volume mendekati 4. Pada mendekati 4, ternyata saat volume tepat 4, ternyata belum terjadi perubahan. Kita tambahkan lagi 4,1, 4,2, 4,3. Nah, 4,5. Terjadi perubahan pada 4,5. Kita lakukan titrasi terakhir untuk Erlenmeyer yang ketiga. Jangan lupa kita isikan terlebih dahulu buret tadi dengan larutan NaOH. Nah, kita mengisinya sebanyak berapa? Sebanyak 4,5. Nah, ini diperoleh larutan NaOH yang sudah full kembali. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, kita titrasi larutan Erlenmeyer yang ketiga. Berarti sama halnya tadi di kisaran angka 4. Nah, kita lakukan perlahan, kita ulangi langkah 1 dan 2. Kita jangan lupa nanti kita amati di perubahan 4, volume 4. Kita perlu ingat kalau melakukan percobaan titrasi dibutuhkan konsentrasi dan ketelitian, karena hasil dari percobaan
1, 2, 3 biasanya angkanya tidak jauh berbeda. Jika perbedaannya jauh, dapat kita prediksi percobaan tersebut gagal atau konsentrasi yang ditemukan kadang berbeda sesuai dengan konsentrasi yang sesuai atau yang sebenarnya. Nah, mendekati angka 2,5 belum terjadi perubahan warna. Nah, kita mendekati 3,5, maka parutan juga belum terjadi perubahan warna. Pada volume tepat 4 belum terjadi perubahan warna. Mendekati 5 belum terjadi perubahan warna. Berarti kemungkinan di sekitar 5, sekian. Kita bertemu di angka 5,5. Nah, kita susun terlebih dahulu ya. Erlenmeyer 1, Erlenmeyer 2, kemudian Erlenmeyer 3. Kita coba lakukan perhitungan. Nah, bagaimana menurut kalian? Percobaan virtual lab tadi menyenangkan, membosankan, gampang atau sulit? Nah, tentunya hal tersebut dapat membantu kalian jika ingin melakukan praktikum tapi tidak secara langsung ya. Nah, berdasarkan data titrasi tadi, kita melakukan 3 kali percobaan, di mana masing-masing percobaan kita membutuhkan HCl sebanyak 20 ml yang kita letakkan pada Erlenmeyer 1, 2, dan 3. Sedangkan volume NaOH tadi untuk percobaan ke-1 dan ke-2, volume mula-mula pada buret kan 53 ya. Berarti cara pembacaannya jangan dilihat dari garis angka pada NaOH saat berhenti. Mengapa? Karena pada gambar NaOH disediakan lebih dari garis 0 atau kelebihan 1 garis. Sehingga NaOH yang dibutuhkan tadinya 4,6, jadinya di sini ditambah 1 menjadi 5,614. Begitupun untuk percobaan kedua, kita membutuhkan NaOH 5,5, sedangkan percobaan ketiga kita bisa tahu langsung dia membutuhkan 5,5 karena NaOH yang disediakan pada buret mula-mula jumlahnya 52 ml. Nah, sampai sini semoga kalian paham ya. Nah, dari data pengamatan tersebut kita bisa masukkan ke rumus titrasi, di mana rumus titrasi adalah volume asam kali molar asam kali jumlah valensi asam atau jumlah H yang bertindak atau jumlah H pada senyawa asam tersebut sama dengan volume basa kali molar basa kali valensi basa atau jumlah OH pada basa yang terlibat. Nah, kita ketahui asam yang kita gunakan yaitu HCl yang volumenya sama dengan 20. Molaritas atau konsentrasinya belum diketahui,
yang mana kita akan cari, sedangkan volume basanya 5,538 yang diperoleh dari rata-rata 3 percobaan titrasi, kemudian molaritas basa 2M, sedangkan valensi asam berjumlah 1 karena HCl menunjukkan jumlah H1 dan valensi basa juga 1 karena NaOH, OH pada NaOH jumlahnya 1. Kita masukkan ke rumus yang tadi Bu Fira jelaskan di awal, sehingga diperoleh molaritas dari asam atau konsentrasi asam sama dengan 0,5538 atau kita bulatkan menjadi 0,55 M. Nah, angka tersebut yang kita dapatkan dari percobaan tadi. Nah, dari penjelasan Bu Fira ini, kalian dapat praktekkan lagi dengan angka yang berbeda pada fase selanjutnya ya, untuk lebih paham jika ada sesuatu yang dirasa belum kurang atau masih sulit dapat ditanyakan ke Bu Fira. Sekian penjelasan dari Bu Fira, semoga membantu. Selamat belajar.